Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iwali Robson Dani Suksin. Di sini saya akan menjelaskan kembali tentang teori belajar motorik. Nah, sebelum kita memulai atau sebelum kita masuk ke teori inti, lebih baik mungkin kita memahami terlebih dulu apa itu belajar motorik. Belajar motorik ini sendiri adalah suatu proses terjadinya perubahan yang bersifat relatif permanen dalam perilaku motorik sebagai akibat dari latihan dan pengalaman dan bukan akibat dari suatu perkembangan. Nah, teman-teman bisa memahami pengertiannya terlebih dahulu. Setelah teman-teman memahami semuanya, maka kita akan masuk ke dalam teori belajar motorik sendiri. Dalam teori belajar motorik sendiri terdapat 3 teori, yang dimana pertama teori kognitif, terus teori asosiatif, dan yang ketiga atau terakhir teori sibernatif. Biar teman-teman paham, kita akan menjelaskan satu persatu. Apa itu teori kognitif, teori asosiatif, dan juga teori sibernatif. Teori kognitif sendiri memiliki arti suatu proses atau usaha yang melibatkan aktivitas mental yang terjadi dalam diri manusia sebagai akibat dari proses interaksi aktif dengan lingkungannya untuk memperoleh suatu perubahan dalam bentuk pengetahuan. Biar teman-teman tidak bingung, saya akan memberi contoh sederhananya. Contohnya, ketika seseorang sedang belajar membangun sebuah ide dan memecahkan masalah, yang dimana ketika seseorang ingin memecahkan masalah, orang tersebut akan mengeluarkan kecerdasannya, yang dimana kognitif sendiri lebih kepada kecerdasan seseorang. Nah, biar teman-teman tidak bingung, di sini saya akan mengatur, atau lebih tepatnya biar pola pemikiran kita lebih gampang teringat, saya akan mengatur yang pertama pengetahuan. Dalam artian, ketika seseorang sudah mengetahui atau sudah memiliki pengetahuan, maka orang itu akan pemahaman, atau orang itu akan memahami perlahan demi perlahan dari pengetahuan tersebut. Nah, setelah pemahaman, orang tersebut akan masuk ke penerapan, di mana pemahaman, ketika kita sudah paham, kita akan ada rasa untuk menerapkan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Setelah kita menerapkan, maka akan timbul analisis, yang dimana analisis ini sendiri kita akan menganalisis perlahan demi perlahan, atau kita akan menganalisis pemahaman yang telah kita terapkan. Kita akan menganalisis apakah yang telah kita terapkan ini adalah hal yang baik atau tidak baik untuk kehidupan kita. Nah, setelah kita analisis, maka akan masuk ke sintesis dan evaluasi, yang dimana evaluasi ini kita akan mengevaluasi diri atau introspeksi diri, apakah yang kita lakukan itu baik untuk kita atau tidak. Nah, setelah teori kognitif, kita akan masuk ke yang kedua, yaitu tahap asosiatif. Tahap asosiatif sendiri memiliki arti, teori belajar ini adalah perubahan perilaku, yang mana lebih diwajibkan kepada perilaku. Menurut tahap ini, belajar mengikuti prinsip hukum yang sama untuk semua manusia, bahkan semua makhluk hidup. Nah, dalam teori ini ada 3 perkembangannya.
pengembangan teori asosiatif sendiri. Yang pertama, law of effect, atau jika sebuah respon menghasilkan efek yang memuaskan, maka hubungan stimulus dan respon akan semakin kuat. Yang kedua, law of readiness, kesiapan mengacu pada motivasi peserta didik. Dan yang ketiga, dalam pengembangan teknik teori asosiatif, law of exercise, yang artinya hubungan antara stimulus dan respon akan semakin kuat bila sering dilatih atau kegiatan dilakukan secara berulang kali. Nah, setelah tahap asosiatif, kita masuk ke tahap teori belajar motorik yang terakhir, yaitu tahap sibernatif. Tahap sibernatif sendiri memiliki makna teori yang menekankan peristiwa belajar sebagai proses internal yang tidak dapat diamati secara langsung dan terjadinya perubahan kemampuan yang terikat pada situasi tertentu. Contohnya, ketika kita ada halangan untuk pelajaran tatap muka, maka kita bisa menggunakan teori ini, yang dimana proses pembelajaran ini orang menggunakan monitor langsung, aplikasi Skype atau webcam. Apabila kita tidak apabila kita agar lebih mudah kita mempelajarinya, kita bisa melakukannya lewati aplikasi-aplikasi HP atau medsos. Berikut kita akan masuk ke dalam materi adopsi perilaku. Sebelum kita mengurai lebih lanjut tentang apa itu adopsi perilaku, mending kita jelaskan terlebih dahulu apa itu adopsi dan apa itu perilaku. Adopsi adalah keputusan untuk menggunakan sepenuhnya ide baru sebagai cara bertindak yang paling baik. Nah, setelah teman-teman paham apa itu adopsi, kita lanjut ke apa itu perilaku. Perilaku sendiri memiliki arti kelakuan seseorang di lingkungan sekitar. Nah, kalau dikaitkan keduanya, maka adopsi perilaku adalah suatu proses yang kompleks dan memerlukan waktu yang kompleks dan memerlukan waktu yang relatif lama untuk kita benar-benar yakin apakah perilaku ini baik untuk kita atau kurang baik untuk kita. Mungkin ini saja. Oke. Nah, dalam adopsi perilaku ini kita memiliki 5 tahap, yang dimana ada tahap awareness, kesadaran. Yang kedua, interest, ketertarikan terhadap sesuatu. Dan yang ketiga, evaluasi. Dan yang keempat, trial atau mencoba. Dan kelima apa? Dan yang kelima, adoption atau adopsi. Nah, saya akan menjelaskan dari pertama, yaitu awareness atau kesadaran. Awareness ini sendiri, individu menyadari adanya stimulus yang datang terlebih dahulu. Saya memberi contoh tentang kesadaran seseorang akan menyikat gigi, dan dimana seseorang baru mengetahui informasi tentang menyikat gigi. Yang kedua, interest atau ketertarikan. Nah, interest ini sendiri memiliki arti individu mulai tertarik dengan adanya stimulus yang masuk. Nah, di sini kita mulai tertarik. Yang apakah sikat gigi ini baik untuk kita atau tidak, yang dimana ketertarikan kita itu bisa menjadi rasa keingintahuan lebih dalam. Nah, yang ketiga, evaluation atau individu mulai menimbang-nimbang baik dan buruknya apabila mengikuti stimulus tersebut. Setelah kita memiliki rasa ketertarikan, maka kita akan timbul rasa evaluasi, yang dimana evaluasi ini setelah kita sudah mulai tertarik tentang menggosok gigi, maka kita akan mempertimbangkannya. Apakah sikat gigi ini, setelah kita melakukan sikat gigi ini, kita merasa lebih baik, atau bahkan kita merasa gigi kita
ngilu atau bahkan tidak enak. Nah, yang keempat, kita masuk ke trial atau mencoba. Nah, individu mulai mencoba hal baru. Di sini kita akan membiasakan diri untuk melakukan menggosok gigi. Nah, setelah kita mencoba atau kita telah melakukan kegiatan tersebut, maka yang terakhir adalah adoption atau adopsi. Individu telah berperilaku baru sesuai dengan pengetahuan, kesadaran, dan sikapnya terhadap stimulus. Setelah dari keempat tadi, nah, 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 di tahap kelima ini, nah, setelah 4 tahap yang telah kita jelaskan, yang telah saya jelaskan tadi, di tahap kelima ini kita akan mempertimbangkan lebih dalam atau kita akan memutuskan apa kita melanjutkan melakukan gosok gigi atau tidak melanjutkannya, tergantung dari kenyamanan kita setelah menggosok gigi. Ya, sekian dari saya tentang penjelasan ini. Terima kasih dan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.